Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Deo Prasitaningsih dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam kesempatan ini akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Kegiatan ini dilakukan dalam memenuhi tugas UTS semester 1. Filsafat ilmu pendidikan. Berbicara tentang filsafat ilmu pendidikan, pastinya kita berbicara tentang filsafat dan juga tentang ilmu pendidikan. Apa sih itu filsafat? Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif dan mendalam sampai ke akarnya, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Sedangkan ilmu pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Filsafat memiliki 3 cabang utama. Di antaranya adalah yang pertama, cabang metafisika atau ontologi. Cabang metafisika atau ontologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Yang kedua adalah cabang epistemologi. Cabang epistemologi ini adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan mengetahui, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesohihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Dan yang ketiga adalah cabang aksiologi. Cabang aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Berdasarkan pada pokok penekanannya, aksiologi ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tentang etika atau filsafat moral dan estetika atau filsafat keindahan. Dalam kehidupannya, manusia memiliki 3 hubungan penting, yaitu diantaranya hubungan manusia dengan keberadaan Tuhan atau Sang Pencipta, hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta, dan hubungan manusia dengan keberadaan manusia itu sendiri, baik secara individual maupun kelompok. Pada hakikatnya, manusia memiliki 2 peranan. Yang pertama adalah manusia berperan sebagai makhluk alamiah dan juga manusia berperan sebagai makhluk sosial. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk alamiah? Manusia disebut sebagai makhluk alamiah dikarenakan manusia dan alam mempunyai hubungan yang sangat erat dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Manusia sangatlah membutuhkan alam dan juga manusia tidak bisa lepas dari alam. Seperti misalnya pada saat kita ingin bernafas, manusia itu pasti membutuhkan oksigen untuk bernafas. Begitu juga untuk kebutuhannya sehari-hari. Manusia membutuhkan air yang bersumber juga dari alam. Selain itu, saat lapar, manusia juga membutuhkan makanan yang semuanya dari alam, seperti ikan dan juga sayur-sayuran. Nah, selain itu, kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk sosial? Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memiliki kebutuhan dan juga kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia memerlukan lingkungan sosial untuk kelangsungan hidupnya. Untuk mewujudkan semua itu, perlu adanya kerjasama dengan manusia lainnya. Dalam keterkaitannya sebagai makhluk sosial, manusia juga berperan sebagai makhluk yang sangat memerlukan pendidikan, atau bisa disebut juga dengan homo educandum.
Manusia dipanggil sebagai Homo educandum karena manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Sebagai makhluk yang perlu dididik dan mendidik diri, terdapat 3 prinsip antropologis yang menjadi asumsi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan perlu mendidik dirinya, yaitu yang pertama adalah prinsip historitas. Prinsip historitas ini adalah eksistensi manusia tersebut terpaut dengan masa lalunya sekaligus mengarah kepada masa depannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Manusia juga sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia jika prinsip historitas ini belum berjalan. Yang kedua adalah prinsip idealitas, yaitu eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia yang ideal. Sosok manusia ideal ini merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang memang seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujud, melainkan harus diupayakan untuk dapat diwujudkan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip posibilitas atau aktualitas. Prinsip posibilitas atau aktualitas ini yaitu perkembangan pada manusia sifatnya yang terbuka. Manusia memang telah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi seorang manusia. Misalnya manusia mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia juga berpotensi untuk dapat berbuat baik, berpotensi untuk mencipta, merasa, karsa, dan juga karya. Selain 5 prinsip di atas tadi, terdapat juga 5 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah yang pertama, prinsip potensialitas. Prinsip potensialitas ini yaitu pendidikan bertujuan agar seseorang menjadi manusia yang ideal. Sosok manusia yang ideal tersebut antara lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta manusia itu juga bermoral dan berakhlak terpuji atau mulia. Manusia juga pintar, cerdas, mempunyai perasaan, mempunyai kemauan, mampu berkarya, serta menghasilkan sesuatu. Prinsip yang kedua adalah prinsip dinamika. Ditinjau dari sudut pendidikan, prinsip dinamika ini adalah pendidikan yang diupayakan dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar menjadi manusia yang ideal. Manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia yang ideal. Manusia selalu aktif baik dalam aspek fisiologis maupun spiritualnya. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah mereka capai. Prinsip selanjutnya adalah prinsip individualitas. Prinsip individualitas ini dalam praktek pendidikan merupakan upaya membantu manusia atau peserta didik yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. Di pihak lain, manusia ini atau yang disebut peserta didik ini adalah individu yang memiliki kesendirian atau subjektivitas, bebas dan aktif berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah prinsip sosialitas. Prinsip sosialitas ini adalah pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi dan komunikasi antar sesama manusia. Di sini yang dimaksud adalah antara pendidik dan juga peserta didik.
Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan pendidik dan diterima oleh peserta didik. Hakikat manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu dia sama-sama saling membutuhkan antara pendidik juga peserta didik. Yang kelima adalah prinsip moralitas. Prinsip moralitas ini pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai norma dan juga nilai tertentu. Di samping itu, pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia juga dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan juga norma-norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan juga budayanya. Di pihak lain, manusia berdimensi moralitas. Manusia mampu membedakan yang baik dan juga yang tidak. Sebab itu, dimensi moralitas ini mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Berbicara tentang filsafat dan juga pendidikan, di sini kita juga pastinya berbicara tentang filsafat ilmu dan juga filsafat pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu ini adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan juga fundamental yang terdapat dalam ilmu. Filsafat ilmu ini sendiri mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, dan juga hubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Sedangkan filsafat pendidikan itu sendiri adalah hasil pemikiran dari perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya untuk mengenal pendidikan. Dengan kemampuan pengetahuan yang benar, manusia berusaha menjaga dan mengembangkan kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha mengamalkan ilmu pengetahuannya dalam perilaku sehari-hari. Berbicara tentang filsafat dan juga pendidikan, kita pastinya juga berbicara tentang esensialisme. Apa sih esensialisme ini? Menurut Bramel, esensialisme ini adalah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan juga realisme. Esensialisme ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan juga tahan lama, yang memberikan kestabilan dan juga nilai-nilai tertinggi yang tertata dan juga jelas. Paham filsafat idealisme Plato dan juga paham idealisme Aristoteles adalah dua aliran pikiran yang membentuk konsep-konsep berpikir golongan esensialisme ini. Jadi, pandangan filsafat esensialisme ini meramu dan menampung dua aliran filsafat tersebut yang kemudian diterapkan oleh mereka ke dalam bidang pendidikan. Teori esensialisme dalam pendidikan. Dalam teori pendidikan, esensialisme mempunyai beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini adalah untuk menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu dan dengan demikian adalah berharga untuk diketahui oleh semua orang. Yang kedua adalah metode pendidikan. Metode pendidikan di sini yaitu yang dimaksud adalah metode pendidikan yang berpusat kepada guru yaitu atau teacher center. Jadi segala sesuatu pendidikan itu adalah berdasarkan dengan metode yang diberikan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum ini berpusat pada mata pelajaran yang mencangkup mata-mata pelajaran akademik yang pokok. Selain itu, poin selanjutnya adalah pelajar dan pengajar. Pelajar di sini adalah siswa.
yaitu makhluk rasional dalam kekuasaan fakta dan keterampilan-keterampilan pokok yang siap melakukan latihan-latihan intelektif atau berpikir. Sedangkan pengajar itu sendiri adalah guru yang berperan kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan peserta didik di dalam kelas. Prinsip-prinsip pendidikan esensialisme ada beberapa, di antaranya adalah prinsip yang pertama adalah belajar pada dasarnya melibatkan kerja keras dan dapat menimbulkan keseganan dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Prinsip yang kedua adalah inisiatif. Inisiatif di sini yang dimaksud adalah inisiatif dalam pendidikan yang harus ditekankan kepada pendidik, bukan pada anak didik. Prinsip selanjutnya adalah inti dari proses pendidikan, yang dimana inti dari proses pendidikan ini adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah prinsip sekolah, yaitu sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang terakhir adalah tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Tujuan akhir dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena dianggap tuntunan demokrasi yang nyata. Berbicara tentang filsafat pendidikan, yaitu kita berbicara tentang pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi ini adalah suatu pendekatan menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan metode filsafat. Nah, pada kesimpulannya, filsafat ilmu pendidikan itu adalah sebuah pembelajaran filsafat yang khususnya adalah cabang dari filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara mendalam, secara spekulatif, dan juga komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan itu sendiri. Maka dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar berpikir dalam melakukan perenungan filsafat ilmu pendidikan ini harus mengacu pada dasar-dasar filsafat yang utama, yaitu dasar metafisika atau ontologi, dasar epistemologi, dan juga dasar aksiologi. Demikian presentasi dari saya tentang filsafat ilmu pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.